Kak Ica, emang hari ini kita mau ngerayain apa sih? Bukannya bulan Desember kemarin kita udah merayakan ulang tahun Yesus? Kak Joanna, bener banget, kita tuh merayakan hari ulang tahun Yesus pada bulan Desember kemarin. Tapi kan sekarang ini kita masuk bulan April, dan di bulan April ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tentunya Kak Joanna, hari ini kita bakal seseruan bareng tentunya. Oh, emangnya hari ini kita mau ngapain aja sih Kak Ica? Nah, Kak Joanna dan teman-teman semuanya, yang pertama nih, hari ini kita bakal mendengarkan cerita dan juga kita bakal mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa banget dari sosok luar biasa juga nih tentunya Kak Joanna. Lalu yang kedua, kita juga bakal activity yang seru banget. Kenapa seru banget? Karena kalian bisa ajak keluarga kalian, papa, mama, adik, kakak, ajak semuanya untuk ikut activity kita hari ini. Dan yang terakhir, ini yang ditunggu-tunggu nih Kak Joanna. Apa tuh Kak Ica? Hari ini juga kita akan memperkenalkan lagu baru SEA-KIDS yang pastinya awesome banget Kak Joanna. Wah, Kak Ica seru banget. Jadi gak sabar buat mulai. Ayo kita mulai. Okay, so guys, are you ready to start our party? Yes, Let's start the party! Halo, perkenalkan nama saya Doni dan istri saya Yuli. Kami adalah keluarga kecil bahagia dengan 4 orang anak. Kami sudah berjemaat di ICC sekitar 8 tahun. Awalnya di tahun 2013, sebelum menjadi jemaat ICC, kami hanya join di komselnya saja. Setelah diperkenalkan oleh Pastor David dan Pastor Shani. Di saat yang bersamaan, kami mengalami sedikit kendala ketika kami ke gereja yang dulu. Pada waktu itu kami masih punya 1 anak, Nicholas namanya. Di sekolah minggu yang dulu, Nicholas ini cenderung gak mau diem dan nangis kalau saat ibadah, walaupun sudah ditemani oleh maminya. Waktu itu Nick kisaran umur 2,5 tahun. Akhirnya kami memutuskan untuk mencoba beribadah di ICC. Saat itu kita bersekedar pengen tahu apakah sekolah minggunya tuh cocok untuk Nick atau enggak. Dan setelah mencoba, kami yakin untuk memutuskan beribadah dan berjemaat di ICC. Pastinya ada sesuatu yang nyaman dan menarik untuk Nick yang umurnya masih 2,5 tahun. Dan kami sangat bersyukur untuk setiap volunteers dan pastor yang melayani di SEA-KIDS. Saya masih ingat Kakak Mel yang selalu bikin anak-anak saya nyaman berada di SEA-KIDS. Dia mengetahui betul setiap karakter anak kami. Ada satu momen ketika Kakak Mel memberikan kado kecil dan note setelah Nick naik kelas. Dan Nick membaca note itu sambil menangis terharu. Kami percaya anak-anak dapat melihat kasih Yesus melalui para kakak SEA-KIDS. Pelayanan yang sepenuh hati dapat menyentuh anak-anak kami. Bahkan anak kami yang kedua pun, yang lebih introvert, merasa sangat nyaman. Dan apabila SEA-KIDS mengadakan event, sebisa mungkin kami tidak akan melewatkannya. SEA-KIDS telah membantu kami sebagai orang tua agar dapat membimbing dan memberikan arahan untuk kami membesarkan anak-anak sesuai dengan firman Tuhan. Kids Ranger, Ohana, perayaan Natal, semuanya sangat menyenangkan untuk anak-anak, sangat praktikal, dan sangat mudah untuk anak-anak mengerti kasihnya Yesus. Seiring dengan bertambahnya usia Nick, SEA-KIDS masih tetap mendampingi dengan home cell untuk preteens umur 8 tahun. Ada Kak Riki Wijaya yang bisa blend dengan anak-anak yang mungkin kerasanya lebih relevan sama anak-anak di umur ini. Kak Riki memahami masalah anak-anak kami, dan kami berharap ketika anak kami menghadapi masalah di usia preteens ini, mereka bisa curhat kepada kami dan kepada anggota home cell supaya mereka boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di saat pandemik ini pun, dengan segala cara yang kreatif, SEA-KIDS selalu menayangkan sekolah minggu online yang makin hari makin menarik dan anak-anak selalu bersemangat. Tema-tema yang relevan seperti sabar menunggu bisa sangat dimengerti oleh anak-anak. Selain itu juga, di sela-sela kesibukan pastor dan volunteers, mereka menyempatkan diri untuk berkunjung untuk visitasi. Ada Om Kribo yang jadi idolanya anak-anak, ada juga kakak SEA-KIDS lainnya yang berkunjung juga untuk sekedar memberi small gifts dan makanan. But it is the small thing that matters ketika anak-anak kami, karena mereka merasa sangat diperhatikan dan tidak dilupakan. Kami bersyukur boleh berjemaat di ICC dan anak-anak boleh beribadah di SEA-KIDS. Dan kami percaya SEA-KIDS adalah rumah kedua bagi anak-anak kami, di mana mereka merasa aman dan nyaman, di mana mereka merasa bertumbuh dan tertanam, di mana mereka dapat belajar punya hati yang melayani dari kakak-kakak SEA-KIDS. Dan pada akhirnya, mereka dapat menduplikasikannya dan mereka dapat memberkati generasi selanjutnya. Menurut Jejet, kenapa kita harus bersukacita saat Paskah, Jet? Karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Terus kita jadi menang dan bersuka cita.
Wah, padahal Paskah biasanya sedih, Jet. Kakak jadi penasaran. Kakak mau tahu dong ceritanya Jet kenapa bisa kita jadi bersukacita saat Paskah. Oke Kak, begini ceritanya. Saat menjelang Yesus disalib, Yesus berdoa di bukit. Terus, saat Yesus berdoa, Yesus dikuatkan oleh malaikat. Setelah selesai berdoa, Yesus menemukan muridnya sedang tidur. Yesus membangunkan mereka. Nah, saat itu Yesus berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Mereka kaget dan bangun. Lalu mereka kembali ke kota. Di perjalanan ke kota, Yesus dan murid-murid dihadang oleh tentara dan membawa senjata. Kita lihat di sana, ada Yudas bersama tentara tersebut. Ternyata Yudas sudah menjual Yesus dan menyerahkannya kepada tentara. Murid yang lain membela, tapi Yesus akhirnya ditangkap. Yudas menghitung uang yang didapatkannya. Wah, aku dapat uang. Yesus disiksa dan dipukul. Dia dianiaya tapi tidak melawan. Tentara memberinya mahkota duri. Yesus kesakitan. Kasihan sekali. Yesus memikul salib yang sangat berat. Dia sudah sangat lemah sehingga dia terjatuh. Tapi tentara menyuruh dia untuk berdiri lagi dan berjalan sampai ke tempat penyaliban. Dia sangat tersiksa. Yesus mulai disalibkan, tangan dan kakinya mulai dipaku. Dia dinaikkan dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Murid-muridnya sedih. Lalu Yesus dikubur di gua. Wah, sedih banget ya Kevi, Phoebe. Aku gak tega. Iya Kak, sedih banget. Dia mau mati tebus dosa kita. Kita jangan sedih dulu ya, karena ceritanya belum beres, dengerin lagi ya. Setelah dikubur, keesokan harinya ada para perempuan yang mau berziarah ke kubur Yesus. Tapi mereka melihat bahwa kubur Yesus kosong dan Yesus sudah tidak ada di dalam gua. Mereka menangis. Para perempuan itu bertemu dengan malaikat. Lalu malaikat itu mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit karena dia Tuhan. Para perempuan itu kaget. Murid-murid sedang berkumpul dan para perempuan itu datang dan mengatakan Yesus sudah bangkit. Dan mereka pun senang dan mengatakan kepada murid-murid lainnya. Mereka tidak percaya, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus ada di hadapan mereka dan menunjukkan tanda paku. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka tidak usah bersedih karena hari ini mereka sudah diselamatkan. Dan seharusnya mereka merayakan bersama Tuhan. Lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga dan murid-murid menyaksikannya. Murid-murid merayakan kemenangan mereka karena sudah diselamatkan. Wah, happy ending ya. Aku merayakan bersama Yesus karena aku sudah diselamatkan lewat kematiannya di atas kayu salib. Ayo kita rayakan party!
Paskah itu artinya kita merayakan kemenangan Yesus atas dosa. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, manusia dibebaskan dari hukuman dosa. Tadinya kalian seperti ini ya, terikat, kita diikat oleh dosa. Berbohong, mencuri, memberontak, dendam, dan masih banyak lagi dosa yang lain. Hidup kita tidak bebas karena kita dikuasai dosa, kids. Tapi berita baiknya adalah kematian dan kebangkitan Yesus membuat kuasa dosa dikalahkan. Jadi kita dibebaskan. Yeay! Bagaimana rasanya kalau misalnya kita dipenjara dalam waktu yang sangat lama, lalu tiba-tiba kita bebas? Pasti rasanya senang sekali. Rasanya ingin melompat dan berteriak dengan keras. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa kita harus merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas dosa. Tapi bagaimana cara merayakannya ya? Apakah dengan trompet atau dengan kembang api? Tentu kita tidak harus melakukan semuanya itu. Kita perlu merayakan kemenangan ini dengan cara yang pertama, kita harus mengucap syukur. Kita harus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan karena Yesus sudah mau berkorban untuk kita semua. Nah, ketika kalian berdoa di pagi hari maupun malam hari sebelum tidur, jangan lupa untuk berterima kasih ya kepada Tuhan atas kasih-Nya kepada kalian. Lalu yang kedua, caranya adalah dengan memuji dan menyembah Tuhan. Dengan memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang mengakui bahwa Dia yang paling hebat. Kita bisa menyanyikan lagu pujian sambil menari, melompat, dan bertepuk tangan. Baiklah, ayo kita semua rayakan kemenangan ini dengan pesta yang meriah. Hai kids, selamat Paskah semuanya. Hari ini kita mau belajar lagu dari Sikit yang baru. Dan pastinya ada gerakannya. Semua siap ya? Let's have a party, come on! Woo! Jesus my rock, He rolls my blues away. He gave His life to make my days. Death has no power, He's risen from the grave. He is the winner, He makes me feel alive. Jesus my rock, He rolls my blues away. He gave His life to make my days. Death has no power, He's risen from the grave. He is the winner, He makes me feel alive. Let's have a party, party. It's the victory, Jesus He died and rose again for me. Just clap your hands, jump and turn your body. Let's have a party, party. He has set us free. Jesus is the rock, the one and only. When He is around, I never feel lonely. I am alive because He set me free. Let's celebrate, today we got a party. Jesus my rock, He rolls my blues away. He gave His life to make my days. Death has no power, He's risen from the grave. He is the winner, He makes me feel alive. Jesus my rock, He rolls my blues away. He gave His life to make my days. Death has no power, He's risen from the grave. He is the winner, He makes me feel alive. Let's have a party, party. It's the victory, Jesus He died and rose again for me. Just clap your hands, jump and turn your body. Let's have a party, party. He has set us free. Let's have a party, party. It's the victory, Jesus He died and rose again for me. Just clap your hands, jump and turn your body. Let's have a party, party. He has set us free. Let's have a party, party. He has set us free. It's offering time. Kak Joanna, sebelum kita memberi, Kak Ica punya satu ayat nih dari 2 Korintus 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Kak Joanna, saat kita memberi itu, kita harus memberikan dengan kerelaan hati kita. Jangan dengan sedih hati ataupun non paksaan. Dan yang terpenting, kita tuh harus memberi dengan sukacita. Oh gitu Kak Ica. Sebelum kita memberi, yuk kita ajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat Tuhan sampai hari ini. Tuhan yang berkati setiap pemberian kita, biar setiap pemberian kita berasal dari hati yang tulus dan hati yang sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, Selamat selamat memberi. We are back. Kak Joanna ngapain sih? Ini loh Kak Ica, aku lagi nyari telur. Telur? Yang kayak gini bukan Kak Joanna? Bener banget Kak Ica. Kebetulan banget nih Kak Joanna. Sekarang Kak Ica mau ajak anak-anak di rumah untuk activity bareng-bareng keluarganya nih Kak Joanna. Jadi sekarang boleh dipanggil papa, mama, adik, kakak, opa, oma, ajak semuanya karena kita bakal seru-seruan bareng. Wah Kak Ica, tapi teman-teman di rumah belum tahu cara buat keranjangnya. Gimana? Gak masalah Kak Joanna. Yuk sekarang kita saksikan video ini. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini Daddy Ivan dan Chloe mau melakukan aktivitas yang seru. Kalau bulan ini kita lagi belajar tentang apa ya sebenarnya di SEA Kids? Iya, kita belajar tentang Easter. Easter itu adalah perayaan Paskah, which is kita belajar tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita sudah punya activity nih dari SEA Kids. Nanti kalian semua bakal dapat activity ini dan kalian bisa bermain bersama dengan papa dan mama di rumah, ayah dan bunda. Oke, kita buka dulu ya. Apa ya isinya ya? Wow, ada gambar telur seperti ini. Dan juga ada gambar keranjang seperti ini. Nah, nanti Chloe yang bakal mewarnai, Daddy yang bikin keranjangnya ya. Atau sebaliknya juga boleh sih ya. Oke semuanya, kita akan lakukan aktivitasnya dulu, baru nanti kita tunjukkan gimana cara bermainnya. Nah, hari ini Daddy Ivan sama Chloe sudah siap nih untuk bermain egg hunt di acara Paskah kita di SEA Kids. Nah, tadi Chloe sama Daddy udah bikin keranjang seperti ini. Ini nanti buat ngumpulin egg-nya ya, Chloe ya. Terus Chloe sudah coloring and cut the eggs. Wah, banyak banget. Wow, banyak banget. Kita ada 6 eggs-nya. Sebenarnya mungkin ada lebih, tapi yang hari ini Daddy sama Chloe mau mainkan ada 6 telur. Oke, are you ready for this? Saksikan ya gimana cara Daddy Ivan dan Chloe bermain egg hunt. Yeay, Chloe berhasil menemukan telur-telurnya. Tadi beneran sudah semuanya, Chloe? Coba dihitung, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeay, you made it! Nah, buat para orang tua bisa siapin hadiahnya sendiri ya buat anak-anak. Tapi buat video yang terbaik ketika para orang tua dan juga anak-anak melakukan aktivitas akan mendapatkan hadiah dari SEA Kids. Jadi ditunggu ya. Jangan lupa untuk mengirimkan videonya via WhatsApp ke admin SEA Kids. Bye-bye! Nah, kalian semua udah tahu kan gimana cara buat keranjangnya? Jangan lupa untuk upload activity family ini dan tag di Instagram SEA Kids. Nah, bener banget Kak Joanna. Dan tahu nggak sih kenapa kita harus upload dan tag Instagram SEA Kids? Karena SEA Kids sudah menyiapkan 3 hadiah untuk 3 video yang terpilih. Jadi nih Kak Joanna, sekarang Kak Ica mau siap-siap juga nih untuk bikin video semenarik mungkin karena Kak Ica mau dapat hadiahnya nih Kak Joanna. Wah, aku juga mau ikutan Kak Ica biar bisa dapat hadiah. Dadah Kak Ica. Tunggu dulu Kak Joanna. Sebelum itu kita mau say goodbye dulu dong sama teman-teman di rumah. Oke, so happy Sunday, happy Easter, and God bless you.